Halo, selamat jumpa kembali teman-teman online bersama Rian AR. Kali ini saya sedang santai berada di beruganya Deva Homestay Kuta Mandalika. Saat ini saya sedang nyantai bersama ownernya Deva Homestay. Perkenalkan, saya ownernya Deva Homestay, homestay yang ada di Kuta Mandalika. Nah, saya sangat senang sekali bisa dimintain informasi-informasi dari pihak YouTuber atau apa gitu untuk YouTuber pemula. Ya, untuk memberikan informasi yang kami tahu masalah tradisi ataupun apa, misalnya pada penginapan, tradisi masyarakat kami di sini. Ya. Oh iya Pak Deva. Gimana Pak? Ama ya? Ya, Ama. Kalau manggil Ama. Nah ini ibunya ya. Ibunya Bang Deva, Ama Deva. Tadi saya jalan-jalan yang di Pantai Kuta, ya. Itu ada apa? Seperti tenda dari bambu, terus kasih terpal. Itu ada apa, Pak? Sebelumnya sekilas istilahnya kami jelaskan masalah yang itu seperti yang Bapak lihat tadi di pantai. Yang itu kan tradisi ya, tradisi dari turun temurun dari nenek moyang kami yang udah lama berlangsung. Misalnya itu suku Sasak atau suku Sasak Pak, suku Sasak, dan itu dilaksanakan tradisi itu namanya maremundut. Maremundut istilahnya tradisi yang masih sampai sekarang, dimana pada pelaksanaan itu maremundut itu kami selaku suku Sasak mengerjakannya pada waktu-waktu santai, dalam artian para bapak, para ibu tidak ada waktu pengerjaan pada waktu itu untuk sementara, dimana waktu untuk ngerjain sawah dan sebagainya, ladang, waktu itu masih santai Pak, masih santai. Nah, waktu dulu orang-orang tua kita memanfaatkan itu Pak untuk bersantai di laut. Tapi kita kenal dengan maremundut. Maremundut. Nah, itu biasanya dilakukan berapa lama atau berapa tahun sekali? Nah, itu rutin Pak, setiap tahun sekali. Dalam artian kalau di bulan penanggalan Sasak, istilahnya jika kenaknya bulan 4 Pak. Oh, bulan 4. Bulan kalender Sasak. Bulan kalender Sasak ya, bulan 4. Nah, itu pun tidak sekali dalam satu desa, atau itu bergiliran Pak. Nah, di dalam desa itu misalnya ada berapa kampung gitu, kekadusan. Nah, contohnya misalnya bulan ini ya, tadi kayaknya hanya beberapa tenda yang kalau itu memang udah penghabisan istilahnya Pak, terakhir. Itu biasanya karena mau ini ya, nanam ya, mau istilahnya musim tanam, musim hujan mau turun, kan kita ini kebanyakan pertanian Pak, pertanian. Nah, nanti sehabis dari maremundut ini kita kembali ke kampung. Kita mulai bersihin ladang, sawah ini untuk nanam di bulan 6. Nanti kan biasanya kita turun hujan. Masalah menanam ini Pak, kita sekali setahun sekali. Kita cuman pas musim hujan aja. Sedangkan musim hujan kita di sini insya Allah biasanya itu Pak turun mulai dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari sampai Maret Pak. Nah, itu sampai Maret sudah panen lah ya. Ya, Maret belum dipanen Pak, istilahnya Maret April biasanya panen. April ya. April. Sudah mulai kurang hujannya. Kurang hujannya juga kurang, terus padi sudah bisa dipanen. Dan ini ngomong-ngomong Pak Deva,
Kalau di sini biasanya Pak Depa itu karena anak sulungnya bernama Depa ya. Ini Pak, dalam kebiasaan suku kami, kita kan istilahnya mengikuti anak pertama. Istilahnya contohnya saya, anak pertama saya Depa. Nah, saya langsung nanti orang-orang manggil kami Amak Depa. Dan ngikutin anak yang pertama. Kalau nama aslinya? Nama aslinya, nama istri saya Kesim Pak. Kesim. Iya. Ya. Jadi Bapak punya istri, punya anak berapa Pak? Anak tiga Pak. Tapi bulan kemarin kita musibah, meninggal umur 4 bulan. Ya, sempat kemarin dengar ceritanya ya, turut berduka cita Pak. Dan ini sebagai owner homestay, sudah berapa lama Bapak punya homestay? Sejak kapan? Nah, homestay kita di sini Pak, dulu sih awalnya waktu itu sekitar tahun, kalau nggak salah tahun 2001 kalau nggak salah Pak. 2001 ya, berarti 22 tahun. Maksudnya gini Pak, 2001 itu kan belum kita punya masih Pak, belum. Tapi dulu kita sebagai mata pencarian kita di sini, sebelum kita ini majunya kayak sekarang Pak. Dulu kita sebelum ini cuman ada hotel di pinggir pantai aja, pinggir pantai. Nah, itu pekerjaan seharian kita dulu. Itu masalah penyewaan sepeda motor, handle transport, misalnya tamu mau kemana gitu kita organize Pak kayak gitu ya. Jadi semacam awal jam terbangnya itu ya. Jam terbangnya gitu Pak. Nah, setelah itu tahun, karena gimana, homestay atau penginapan waktu itu masih minim Pak. Cuman ada yang di pantai aja. Akhirnya gimana, alternatif kita dulu juga boleh banyak yang berkeliaran, maksudnya masuk kampung dan sebagainya. Akhirnya cocok lah istilahnya kalau kita buat juga di perkampungan. Nah, itu kalau tidak salah ada homestay di kampung kami, Rangkap 1 ini Pak. Mulai itu kalau tidak salah tahun 2009 kalau tidak salah Pak. Nah, tapi itu pun masih belum banyak yang punya. Cuman ada berapa orang gitu yang istilahnya yang mampu. Nah, akan dengan bergulirnya waktu, karena bule semakin banyak yang datang, akhirnya contohnya kami yang di Depa Homestay ini Pak, awalnya kami punya rumah. Nah, dengan saking maunya kami ingin merasakan bagaimana, akhirnya kami bagi 2 rumah itu. Satu tempat kami tinggal, yang ini ya, yang itu satu kami buat jadi penginapan. Nah, alhamdulillah berselang beberapa tahun, nah kelihatan maju lah Pak. Nah, ada masukan, akhirnya kami buat lagi jadi 2. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 5 kamar untuk Depa Homestay-nya. Sementara kan di sini ngumpul semua punya saudara. Ya, di sini punya adik, ibu, adik, kita ngumpul di sini Pak. sorry. Ngumpul satu tempat. Oke. Jadi di sana punya orang tua, ibu, terus yang di atas sana kami punya Bang Depa, kok mesti banget Amak Depa. Dan di belakang sini punya Ika Homestay. Jadi ada berapa kamar keseluruhan untuk satu keluarga? Kami punya 5, bapak 1, adik itu 2, udah 7, tambah adik yang paling nomor 3 itu 5, berarti 13 Pak ya, 13 kamar. Gani Homestay termasuk? Ya, itu kami double nama. Oh, tamu aja. tapi nanti tetap ya bersatu aja. Oke, ini saya cut. Ngomong apa ya?
Kalau Deva Homestay saya lihat di Traveloka juga ada ya Pak. Ya. Itu melayani di Traveloka, juga melayani langsung lewat WA ya. Kalau masalah penjualan Pak, kita di sini ngikut istilahnya ngikut website orang dalam arti, tapi kita kena persenan gitu. Sama kami di sini rata-rata yang punya homestay Bapak, hotel pun kayaknya itu masuk kayak booking.com, Traveloka juga, Airbnb, Agoda, dan masih banyak aplikasi lain. Tapi khususnya kami di sini Deva Homestay menggunakan masih masuk di booking.com dan itu Agoda dan Airbnb Pak. Kalau masalah penjualannya, lewat penjualannya. Ya. Ini tingkat kepenuhan dari kamar untuk menjelang MotoGP ini gimana? Untuk MotoGP ini sebenarnya kita buka penginapan homestay kita Pak dari Desember 30 kemarin sudah tutup. Masalahnya ini 2 bulan sebelumnya udah banyak banyak yang booking untuk jangka panjang. Mau jangka panjang maupun jangka pendek, dalam artian nginap mau 1 malam 2 malam bisa Pak. Jadi walaupun sudah ditutup, close, tapi kalau ada tamu yang sekiranya kosong masih bisa dilayani. Bisa tapi khusus untuk bulan ini sekarang udah masuk bulan Oktober, dan itu nanti kan opennya berlangsung Pak, itu mulai dari tanggal 13, 14, 15, 16. Nah, tapi kami khususnya di homestay kami di sini di Deva Homestay, kami tamu Pak udah mulai berdatangan mulai dari tanggal 7 untuk first come my customer for customer stay MotoGP Pak. Dari negara mana itu? Itu dari negara Spanyol Pak. Ya, yang saya perhatikan, saya sudah 1 minggu di sini, itu tamunya bule semua yang Jawa saya. Dan saya beruntungnya Pak, setiap pagi ngopi gratis. Ya, itu kan kita service Pak istilahnya. Ya. Nah, istilahnya gimana kita nyiapin itu kayak kopi 24 jam itu ada di meja di sana. Itu nanti jadi bisa pagi bebas. hari kita udah siapin apa yang kurang, istilahnya masuk air panas, gula, kopi. Nah, itu kita yang gratisin Pak. Jadi kalau kuat sehari 5 Bisa, kali pun itu tetap standby airnya Pak. Ya. Standby. Kalau kuat. Ya, itu kan untuk semua istilahnya tamu yang nginap, untuk customer yang stay di tempat kami. Ini kalau hari biasa di luar MotoGP ini, itu per kamarnya yang ini pakai AC semua atau Itu kipas Pak, tapi yang ini twin kipas itu, ya, dua bed. dua bed single. Ya, Apa sih ya, namanya? isinya double. Double. Ya. Itu berapa kalau hari Ini biasa? yang, agak istilahnya kan agak beda dengan yang standar Pak, yang 1 bed. Kalau yang 1 bed kita budgetkan untuk per malamnya, istilahnya untuk hari-hari biasa istilahnya kita cuman di sini kan ada istilahnya hari yang untuk high seasonnya itu Pak. Tapi high seasonnya itu cuman 3 bulan untuk rame tamu, maksudnya dari bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, kalau di sana kita istilahnya uplah dikit Pak. Tapi sesuai lah, enggak terlalu Demand supply ya. Ya. Jadi kalau di ilmu ekonomi demand supply. Jadi kalau banyak peminat tentunya harga menyesuaikan. Itu rata-rata di 100. Kalau hari-hari biasa, kalau istilahnya enggak dari bulan Juli tadi itu, dari mulai dengan Februari, Maret, April, Mei itu per malamnya kalau kipas kita punya dua apa ya istilahnya, dua kelas. Ya, 2 kelas, kayak ada yang punya AC, ada yang punya kipas. Nah, kalau kipas kita untuk per malamnya kadang-kadang 120 Pak.
Harus yang AC yang AC 160. mantap Ya, kan. tapi nanti kalau bulan seperti saya bilang tadi, bulan Juni, Juli, Agustus, misalnya kalau AC kipas kita 150. Nah, AC nanti kenanya kadang 210 atau 220. Kalau buat pas musim MotoGP ini Nah, kalau MotoGP ini istilahnya kapalnya harganya ya get dikit lah, ngerti lah. Ya, Istilahnya ya. apa ramenya juga istilahnya kan cuma berapa hari Pak ya. Dan kebanyakan paling nginep 4 harian ya. Pak ya paling banyak 4, minimum 2 malam. Ya itu inilah ya konsumen yang tahu. Mudah-mudahan Nanti tinggal dinego ya, saja. mari istilahnya para traveler sekiranya kalau ke Lombok istilahnya mampirlah di kita posisi di Kuta Mandalika bagian timur istilahnya dekat dengan sirkuit. Istilahnya kalau jalan dari penginapan kami Depa Homestay mungkin 10 atau 15 menit Pak ya. Ya. Nah, enggak terlalu. Kita di kalau di gate barak, di parkiran barak. Jadi teman-teman kalau kita nginep di homestay sini, jadi memang di sini namanya kampung homestay, desa wisata kampung homestay. Itu sangat dekat sekali dengan G3 atau pintu bagian barat. Saya jalan kaki aja yang usia sudah pelan 6 nggak capek. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mungkin untuk WSBK atau MotoGP yang akan datang, karena untuk MotoGP yang sekarang sudah full book. Nah, jadi ini di sini saya sudah upload videonya yang saya jalan kaki pagi ke G3. Jadi sangat dekat teman-teman, hanya sekitar 1 kiloan lebih lah, ditempuh dalam waktu antara 10 sampai 15 menit tergantung kita jalannya pelan atau cepat. Itu ya teman-teman, informasi sekilas tentang Depa Homestay. Nah ini anak lanang, kalau Jawa lanang cowok. Dan itu bapaknya sedang ambil rumput, itu bapaknya Amak Depa, kakeknya sih sebenarnya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu obrolan kita bersama Amak Depa, pemilik Depa Homestay. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih Pak Depa. Sama-sama Pak. Salam. Mantap.